Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir akan menjelaskan tentang famili terapi yang disusun oleh Nailatul Hidayah dengan NIM 2044200032, Regita Dwi Cahyati dengan NIM 2044200068, saya sendiri Maratus Soleha 2044200027. Terapi keluarga, dukungan yang efektif untuk pengobatan gangguan mental. Terapi keluarga adalah jenis konseling psikologis atau psikoterapi yang dapat membantu setiap anggota keluarga agar dapat meningkatkan komunikasi dan menyelesaikan masalah. Terapi keluarga berasal dari pandangan masalah psikologis sebagai relasional daripada sebagai terletak di dalam orang. Konsep dualisasi teoritis inti diambil dari sistem teori dalam analogi keluarga sebagai sistem biologis yang mengatur dirinya sendiri. Anggota keluarga terlihat berinteraksi sedemikian rupa sehingga tindakan bersama mereka berfungsi untuk menghasilkan dan memelihara masalah atau gejala. Ini adalah pandangan kontra intuitif dari masalah yang menyatakan bahwa terlepas dari protes khas anggota keluarga yang sangat ingin mereka singkirkan, masalahnya biasanya terlihat di salah satu anggotanya. Mereka sebenarnya berinteraksi dengan cara yang berfungsi untuk memastikan bahwa masalah dipertahankan. Biasanya tahap awal terapi berkaitan dengan upaya untuk memahami apa fungsi positif dari gejala mungkin. Konsep intinya adalah triangulasi. Misalnya, di mana anak tertekan dan gejala selanjutnya terlihat sebagai akibat dari dan juga berfungsi untuk memutarbalikkan gejala orang tua, hubungan konflik. Prinsip teoritis. Untuk memahami terapi keluarga, pertama-tama penting untuk memahami prinsip-prinsip dasar untuk mendasari fungsi keluarga. Sebuah keluarga biasanya melibatkan 2 hingga 4 generasi. Sebuah keluarga dipengaruhi dan difasilitasi oleh peluang dan kendala konteks sosialnya. Untuk memastikan keberadaannya sendiri, sebuah keluarga menyesuaikan sumber daya yang tersedia untuk transisi norma dan abnormal, peristiwa stres bersisi dan krisis. Sumber daya keluarga melibatkan kemampuan anggota keluarga untuk menyambungkan bantuan nyata seperti dukungan materi, pendapat, pengusaha anak, dan pekerjaan utama rumah tangga. Tenancy dan bantuan non-tangible seperti interaksi ekspresif, dukungan emosional, instruksi, serta pelatihan dan regulasi sosial. Semua keluarga memiliki aturan eksplisit dan implisit yang mengatur interaksi mereka. Dan aturan tersebut biasanya mempromosikan pola interaksi yang kuat. Bagaimana baik fungsi keluarga tergantung pada aspek-aspek kehidupan keluarga seperti kejelasan komunitasnya, caution, aturan, dan kemampuan untuk mengaktualisasikan sumber daya keluarga selama masa kritis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nailatul Hidayah.
Proses terapi keluarga. Ketika individu, pasangan atau anggota keluarga menjalani terapi keluarga, kemungkinan besar mereka pertama akan diminta untuk mendatangani perjanjian persetujuan. Bentuknya secara umum menjelaskan apa yang dapat diharapkan klien serta batas kerahasiaannya. Setelah setuju untuk berpartisipasi, klien kemudian bertemu dengan terapis yang akan memulai dengan berkenalan dengan masing-masing orang untuk membangun hubungan kepercayaan. Terapis pasti ingin tahu apa itu klien membutuhkan bantuan dan apa yang mereka inginkan. Dan terapi keluarga untuk membantu mereka mencapainya waktu. Termasuk setidaknya 3 generasi, memungkinkan klien dan terapis untuk melihat pola dan tren yang mungkin terlewatkan. Informasi tersebut mungkin berguna di bawah mempertahankan logika dari masalah saat ini yang dihadapi klien. Terapi keluarga juga dapat membuat pesta lingkungan yang memungkinkan setiap orang mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang orang lain. Sistem seperti kerja atau sekolah yang mungkin melibatkan klien yang berdampak tentang kehidupan keluarga. Di luar penggunaan alat yang agak standar ini, proses utamanya melibatkan percakapan yang konsisten dengan orientasi teoritis terapis tertentu. Terapi keluarga mungkin memberikan saran untuk perilaku baru atau cara berpikir dan cara baru, bahkan mungkin memberikan tugas pekerjaan rumah. Namun pilihan menerima atau menolak apa tawaran terapi selalu berada dengan klien, yakni pendapat MC Gordrick, Gerson, N. Petri 2008. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Karena adanya hubungan darah, perkawinan atau adopsi, dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Regita Dwi Cahyati. Kesimpulan, secara umum terapi keluarga mengadopsi pandangan masalah psikologis sebagai relasional daripada yang terletak di dalam individu. Prinsip-prinsip inti teori memperlakukan keluarga seperti sistem biologis yang mengatur diri sendiri. Anggota keluarga terlihat berinteraksi sedemikian rupa, tindakan bersama mereka berfungsi untuk menghasilkan dan memelihara masalah atau gejala. Anggota keluarga mungkin sebenarnya berinteraksi dengan cara yang berfungsi untuk memastikan bahwa masalah dipertahankan. Itu tahap awal konseling keluarga difokuskan pada pemahaman apa saja fungsi positifnya gejala mungkin dan interaksi di antara semua anggota keluarga yang relevan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.